Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi ke channel saya, Hobi Mencari Hobi. Ya, pada video ini adalah video yang ketiga dan dari video Solo Jogja, lalu fun ride bersama teman-teman komunitas motor listrik Yogyakarta. Dan di video ketiga kali ini saya akan bercerita tentang nggak enaknya motor listrik ketika dipakai touring. Meskipun sudah senang bertemu teman-teman dan berbagi pengalaman, setelah pergi kita harus pulang karena baterai sangat limit, dan mau nggak mau kita harus mencari tempat pengisian daya. Dan alhamdulillahnya ketemu Mas Bintang, ini salah satu yang expert di bidang motor listrik. Ini pengalamannya sudah ke Pulau Bali beserta anak dan istrinya menggunakan motor listrik. Video tentang Mas Bintang nanti bisa dicek di YouTube-nya Mas Bintang. Kali ini saya mengisi daya Fox R di SPLU. Sebenarnya di sini ada SPKLU, tapi rekomendasi dari Mas Bintang dan di sini tokennya masih banyak, jadi dipakai aja Mas, nggak apa-apa. Ini Mas Bintang membawa gesitnya yang sudah dibawa melalang buana ke Pulau Dewata. Nah, di sini sebenarnya Mas Bintang tuh untuk baterainya masih sangat-sangat banyak. Beliau membawa sekitar 80 Ah. Ya karena suhu melihat newbie, jadi ya turut prihatin, jadi dikawal, alhamdulillah dibantu. Nah, di sini saya juga dijun dan diberi ilmu untuk charger itu. Kalau kita sering berpergian jauh bisa dicoba untuk menggunakan charger yang adjustable atau variabel. Intinya yang bisa diatur untuk besaran output ampere yang digunakan untuk input daya ke baterai kita. Tapi disarankan sama Mas Bintang maksimal output daya charger yang digunakan tidak lebih dari 50% kapasitas baterai kita. Ini dia sedikit gambaran tentang gesitnya Mas Bintang. Memang sangat-sangat beda ya, karena satunya mild drive, satunya hub yang langsung pelek. Untuk motor gesitnya Mas Bintang ini sudah dibekali sama monitor baterai ya, jadi inputnya berapa dia tahu, dan ini menggunakan wireless modulnya. Jadi memang karena beliaunya memang expert di bidangnya, jadi sudah beberapa kali memodifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Baterainya full dari depan, tengah, dan boxnya juga full dengan baterai. Ini sekitar 80 ampere. Ini Mas Bintang mencoba menggunakan 18 ampere untuk inputnya. Nanti dia juga bisa mengaturnya, menyesuaikan dengan kebutuhan listrik yang ada. Nah, saya punya ide ketika touring beberapa kali perlu fast charging, ya ini tadi bisa menggunakan charger yang fast charging seperti ini. Tapi ketika di tempat warung-warung kecil yang hanya kapasitas listriknya tidak besar, nah ini kita bisa kecilkan ampernya, jadi sangat-sangat fleksibel. Nah, cuma memang untuk bahan dari chargernya sendiri ini modifan dari BTS kalau nggak salah, untuk pengecasan baterai BTS. Nah, ini yang perlu kita cari dan sesuaikan untuk modifikasi. Dan ini salah satu bahayanya ketika suhu ketemu newbie ya, ini newbie menggebu-gebu untuk membeli nambah ini dan itu ya, karena Polytron sistem baterainya sewa. Nah, jadi ini harus kita pikirkan apakah penggunaan fast charging ini dibenarkan atau tidak, atau bisa membatalkan perjanjian kita atau tidak, karena juga sayang ketika kita tidak bisa lanjut untuk menyewanya, apalagi kalau belum punya budget untuk beli baterai sendiri. Ini untuk fitur-fiturnya, voltmeter dan sebagainya, ini sangat-sangat canggih dan rekomendasi ketika kita memang mau touring ke mana-mana. Jadi untuk chargingnya berapa bisa kita kontrol dari jarak jauh. Dan untuk kebutuhan touring, Mas Bintang juga merekomendasikan kita punya kabel yang memenuhi kabel 2 kali 1,5 minimal dengan merek Supreme atau Eterna. Colokannya sendiri cari yang waterproof, lebih rekomendasi. Oh iya teman-teman, setelah sekitar 3 jam kita menunggu di sini, ini kita sudah prepare untuk pulang. Nah, sayang sekali di PLN Jogja ini untuk launch penunggu atau ruang tunggu SPKLU-nya masih belum ada. Tapi di belakang ada musola atau masjid yang ber-AC, tapi kita lebih memilih menunggu dekat motor dan menggelar lapak seadanya. Alhamdulillah sudah terisi sekitar 86%. Kita menuju Karanganyar Surakarta lagi. Matur suwun ULP Yogyakarta.
Moga-moga kedepannya ada ruang tunggunya ya yang lebih nyaman seperti Solo lah minimal. Mau sok kalah sama Solo. Saran saja buat ULP Yogyakarta. Terima kasih. Ya, lanjut perjalanan membelah Yogyakarta yang padat. Minggu sore biasa full padat, apalagi Klaten ini mau ada konser Denny Caknan tadi, jadi sempat terhambat. Di Klaten ini baterai masih sekitar 45%-an. Dan kita lanjut jalan karena sudah maghrib ya. Dan akhirnya kita sampai rumah. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 18.46. Tadi dari Jogja kita sekitar jam 4:15. Untuk baterai alhamdulillah masih 13%. Untuk jarak tempuhnya kita sudah sekitar 83,7 km dari Jogja Solo ke Karanganyar. Jadi kesimpulannya nggak enaknya yang pertama itu ngecasnya lama cuy. Lalu yang kedua kita harus benar-benar cari tempat dan waktu untuk prediksi pengecasan dan jarak tempuhnya. Yang ketiga yaitu masih ada rasa was-was ketika bocor. Nah ini harus bagaimana ini, apakah tambal ban biasa bisa atau tidak, tapi agak yakin karena ini menggunakan tubeless. Ya mungkin itu saja beberapa kekurangan dari motor listrik pada umumnya. Untuk video tentang kelebihan dan kekurangan Polyton Fox R tersendiri, insya Allah nanti kita akan buatkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau tanya-tanya, saya persilahkan, monggo silahkan kasih pertanyaan atau saran atau bagaimanapun. Nanti kedepannya pelan-pelan kita akan modif sesuai kebutuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.